Pemirsa, angka harapan hidup di banyak negara mengalami penurunan pada tahun 2020. Hal itu terjadi merata di seluruh dunia, bukan hanya di negara maju tetapi juga di negara berkembang termasuk di Indonesia. Di Amerika Serikat misalnya, AHH pada pria mencapai 74 tahun 2020 dan dari 76 tahun pada 2019 atau menurun 2 tahun. Ternyata penurunan AHH juga dialami oleh Rusia, Bulgaria, dan juga Lituania. Itu berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19 di negara tersebut. Di dunia, penurunan AHH pada 2020 terjadi secara signifikan sejak Perang Dunia Kedua. Hal serupa juga pernah terjadi pada tahun 1918 di mana pandemi flu menyebabkan kematian kepada anak muda, di mana pada saat itu AHH juga mengalami penurunan 7 hingga 10 tahun. Namun demikian, negara-negara yang menangani pandemi COVID-19 dengan baik tidak ditemukan perubahan signifikan pada AHH seperti Denmark, Islandia, dan Korea Selatan. Kemudian Selandia Baru, Taiwan, dan juga Norwegia mengalami hal sama. Di Indonesia sendiri, Badan Pusat Statistik BPSI menyebutkan AHH perempuan di Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan laki-laki. Pada 2020, AHH perempuan tercatat sebesar 73 tahun, sementara AHH laki-laki saat lahir tercatat sebesar 69 tahun. Kendati demikian, pertumbuhan AHH Indonesia pada 2020 hanya 0,18%, melambat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,20%. Perlambatan AHH Indonesia pada tahun ini dipengaruhi adanya pandemi virus corona. Angka harapan hidup di banyak negara mengalami penurunan pada 2020. Hal itu terjadi merata di seluruh dunia, bukan hanya di negara maju tetapi juga di negara berkembang termasuk di Indonesia. Dan berikut faktor-faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup. Ya, kini kita akan membahas lebih jauh terkait angka harapan hidup manusia Indonesia yang turun dan apa hal yang menjadi faktor bersama dengan Ibu Nurma Midayanti, Direktur Statistik Kependudukan dan juga Ketenagakerjaan BPS. Selamat sore, Bu Nurma. Selamat sore Mbak Irma. Baik, Bu Nurma, kita akan membahas mengenai angka harapan hidup Indonesia. Bagaimana sebenarnya angka harapan hidup menurut data statistik yang ada? Ya, seperti yang tadi disampaikan bahwa angka harapan hidup yang belum lama dirilis melalui angka indeks pembangunan manusia tetap terjadi peningkatan, ya, bukan penurunan, namun kenaikannya terjadi perlambatan. Jadi tetap meningkat tapi melambat, ya, tidak setinggi seperti biasanya. Jadi untuk mengetahui apa yang disebut dengan usia harapan hidup, ya, itu sebenarnya secara lengkapnya menurut definisi di ilmu demografi, ilmu kependudukan, bahwa usia hidup itu pada saat lahir. Jadi ini merupakan rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Jadi usia harapan hidup ini mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Misalnya usia harapan hidup Indonesia misalnya di tahun 2016 sebesar 70,9 tahun. Artinya semua rata-rata bayi yang baru lahir pada tahun 2016 tersebut memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan 70,9 tahun. Nah, jadi ketika di indeks pembangunan manusia ada komponen angka harapan hidup di situ, itu dibacanya sebagai rata-rata bayi yang lahir hidup di tahun 2020, peluang kehidupannya akan mencapai umur yang telah tadi dinyatakan lebih besar angka yang perempuan dibanding angka yang laki-laki. Nah, Jadi kita melihatnya sebagai peluang hidup bayi di tahun 2020.
Baik, menarik sekali tadi ada perbedaan antara angka Jadi harapan dari situ dulu ya. definisinya. Baik, menarik sekali tadi ada perbedaan angka harapan hidup untuk laki-laki dan perempuan. Apa sebenarnya menyebabkan perbedaan adanya angka harapan hidup antara perempuan dan juga laki-laki di Indonesia? Ya, jadi, perbedaan, antara angka harapan hidup laki-laki dan perempuan yang, lebih panjang usia hidup, perempuan, itu disebabkan karena faktor, yang berkaitan dengan, kesehatan, dari perempuan dan laki-laki. Jadi, di sini nampaknya lebih rentan, kesehatan laki-laki dibanding perempuan, perempuan lebih bertahan hidup. Hmm. Jadi ini yang terutama, bisa, saya jelaskan. Baik, tadi sudah disebutkan angka harapan hidup untuk tahun 2020 ada kenaikan namun rendah begitu ya Ibu ya. Bagaimana Ya, sebenarnya ada penyebab ya perlambatan. perlambatan dari angka harapan hidup yang terjadi di penduduk Indonesia ini apa sebenarnya menyebabkan hal tersebut? Ini boleh dibilang sebagai efek dari, pandemi, Covid ya. Kalau kita lihat sebenarnya kalau, melihat data yang ada, kasus Covid itu banyak terjadi di usia, 35 sampai, sebentar saya ada datanya, kami mencatat, data itu kejadian pasien positif Covid itu pada umur 31-45 tahun dan, persentase kesembuhannya juga pada usia tersebut 31-45 tahun. Namun demikian, persentase pasien Covid yang meninggal berdasarkan umur itu lebih pada lansia, Hmm. yaitu, pada umur yang 60 tahun. Nah, jadi dari sini mungkin kita, bisa melihat kerentanan penduduk, lansia ini terhadap, adanya dari sebagai dampak adanya pandemi Covid ini. Baik, tadi juga disebutkan ada perbedaan antara perempuan dan juga laki-laki. Apakah sebenarnya status sosial juga mempengaruhi dari angka harapan hidup yang ada, Bu Nurma? Ya, jadi, sebenarnya, kalau, kita memperhatikan apa saja faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup seperti yang juga sudah ditayangkan tadi, itu pengaruh dari pendidikan. Hmm. Jadi, pendidikannya dan pelayanan kesehatan yang ada, kemudian bagaimana rata-rata, pendapatan, per kapita, kemudian sebenarnya juga, bagaimana bantuan persalinan tradisional. Jadi perlu saya sampaikan seperti ini Mbak Irma, Mm-mm. angka harapan hidup, pada saat lahir itu sebenarnya seperti, dua sisi mata uang dengan angka kematian bayi. Jadi, kalau, angka kematian bayi itu menurun, maka angka harapan hidup itu meningkat ya. Jadi kita lebih pas untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup itu dari, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi, angka kematian bayi. Jadi angka kematian bayi ini terkait erat dengan, pendidikan wanita, ibu ya, ibu, pada usia subur, kemudian bagaimana kesehatan ibu, ketersediaan fasilitas kesehatan. Jadi, apakah di situ ada penolong kelahiran yang modern dibanding yang tradisional. Jadi kira-kira kita bisa kaitkan dengan angka kematian bayi. Baik, tadi selain masalah pandemi COVID-19 yang tentu saja ini juga menurunkan kesehatan begitu daripada masyarakat Indonesia, apakah dengan adanya kebijakan PPKM, mengurangi mobilitas, itu juga bisa menjadi faktor penyebab turunnya angka harapan hidup begitu, Bu Nurma? Eee, jadi, salah satunya tadi memang tingkat kesejahteraan itu mempengaruhi dan tingkat kesejahteraan tentunya berkaitan dengan, pendapatan ya, upah, gaji yang diterima. Jika seseorang itu, tidak bisa beraktivitas, mobilitasnya tidak bisa seperti biasanya, dia nggak bisa keluar rumah,
seperti biasanya untuk bekerja, Mhm. terutama di sektor-sektor yang informal, di mana tidak ada jaminan bagi dia untuk upah, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, ketika dia tidak bisa melakukan aktivitas, mobilitas, maka itu dengan segera pendapatannya itu menurun. Nah, PPKM yang dilakukan oleh pemerintah pada saat tingginya kasus COVID sejak bulan Juli sampai saat ini ternyata tidak terlalu banyak membatasi aktivitas atau mobilitas penduduk secara global. Jadi itu sifatnya lokal. Beda halnya dengan ketika diberlakukannya PSBB, itu ada lockdown yang menyeluruh, itu yang membuat penduduk tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Baik. Oleh karenanya itu mengurangi pendapatan mereka. Baik, terakhir mungkin saat ini kan angka kasus COVID-19 di Indonesia melanda ya Bu Nurma ya. Apakah ada Iya, kemungkinan betul. angka harapan hidup ini di tahun 2021 saat ini justru nanti akan meningkat begitu? Karena beberapa negara sebenarnya walaupun penanganan COVID-19-nya baik, tapi ternyata angka harapan hidupnya justru menurun. Iya, betul. Jadi untuk kedepannya jika sudah melandai, itu kembali kita melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi angka harapan hidup atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi angka kematian bayi. Karena sekali lagi angka harapan hidup pada saat lahir itu sebenarnya cerminan dari peluang bayi yang baru lahir di tahun yang bersangkutan untuk hidup berapa tahun ke depan. Nah, ada juga yang saya baca jurnal atau penelitian sebenarnya pandemi COVID yang secara global ini menyerang berbagai negara, seluruh negara, itu berdampak pada temporary aging. Hmm, Jadi temporary aging ini tergantung kasus yang terjadi. Di Indonesia kasus yang terjadi sampai saat ini di sekitaran 140 ribuan. Nah, di jurnal yang saya baca tersebut, jika terjadi 125 ribu kasus, itu sebenarnya membuat kita merasa lebih tua. Ya, misalnya saya berumur 50 tahun, saya seolah-olah merasa lebih tua 1,5 tahun. Kondisi kesehatan saya, kondisi kerentanan saya terhadap penyakit, itu menjadi lebih rentan. Karena saya temporary aging itu membuat saya merasa lebih tua gitu ya. baik, Kondisi baik, kesehatan saya menjadi lebih tua. Jadi sebatas itu kalau dari baik. jurnal yang saya baca. Baik, terima kasih Ibu Nurma, menarik sekali perbincangan namun kita harus akhiri. Sekali-kali lagi terima kasih Bu Nurma Midayanti selaku Direktur Statistik Kependudukan dan juga Ketenagakerjaan BPS. Dan pemirsa kami Ya. masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.